wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat? Oke. Semua hadir? Hadir semua? Oke, jadi nggak perlu ibu absen ya kalau semuanya udah hadir. Ibu langsung aja lanjut materi yang kemarin itu bab 3. Sekarang kita masuk ke bab 4. Sekarang anak-anak buka LKS-nya halaman 38. Coba. Ketemu nggak? Ayo gimana Ayu? Udah ketemu? Halaman 38. Judulnya itu Indahnya Berpuisi. Dodon udah ketemu? Udah semua? Oke, kalau udah semua kita lanjut ke materinya ya. Tuh ada di bagian apersepsi. Coba lihat, ada apersepsi? Ada? Oke. Ada yang mau baca? Baca pengertian puisi. Pengertian puisi, ada yang mau baca atau mau ibu tunjuk? Ada yang mau baca? Nggak ada? Nggak ada? Oh iya, silakan Ayu. Ayu silakan. Oke. Oke, terima kasih Ayu. Jadi seperti yang udah Ayu bacakan tadi, kalau puisi dalam dunia sastra merupakan karya tulis yang menuangkan perasaan maupun pikiran penyair dengan memakai kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Nah, jadi kalau secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa yang Yunani yaitu poesis yang berarti membangun, membentuk, membuat dan menciptakan. Adapun kata poet dalam tradisi Yunani kuno berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. Orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka kepada dewa-dewa. Jadi dengan demikian pengertian puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat oleh irama, matra, irama, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Jadi untuk ciri-ciri dari teks puisi itu ada 4. Menggunakan bahasa yang bersifat konotatif, unsur bahasa rapi, indah dan menghasilkan irama atau bunyi, mempunyai pemadatan kata dari seluruh unsur kemampuan bahasa, mengungkapkan isi pikiran dan perasaan penyair dari ruang lingkup. Nah, jadi dari pengertian puisi tersebut ada yang mau anak-anak tanyakan? Ada? Oke, jadi yang dinamakan puisi, pertanyaan Dodon bagus. Ada sebuah tulisan yang bukan puisi tapi disebut sebagai puisi. Nah, di sana kita harus tahu dari yang sudah ibu jelaskan tadi bahwa puisi itu menggunakan bahasa yang bersifat konotatif, unsur bahasa rapi, indah, itu menghasilkan irama atau bunyi. Jangan terjebak yang dinamakan dengan tulisan atau prosa biasa, sekedar prosa biasa. Ada contoh, ibu lupa tapi ibu punya contoh sebuah tulisan yang disebut sebagai puisi, padahal itu bukan puisi tapi hanya sebuah prosa. Minggu depan ibu bawakan karena ibu lupa bawa. Jadi kita langsung masuk ke jenis-jenis puisi. Itu jenis-jenis puisi ada 3, puisi naratif, puisi lirik, penyair dalam puisi deskriptif. Jadi Ayu yang dari tadi main terus baca, silakan. Puisi naratif apa? Oke, puisi naratif yaitu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi-puisi naratif misalnya epik, romansa, balada, dan syair. Kalau puisi lirik itu penyair mengungkapkan aku lirik atau gagasan pribadinya. Jenis puisi ini misalnya elegi, mode, serenada. Kalau penyair itu bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana dipandang menarik perhatian penyair. Itu langsung kita selanjutnya saja. Memilah unsur-unsur membangun puisi. Oh, bukan. Kita lewatkan yang ini langsung ke menulis puisi. Menulis puisi itu tidak sesulit yang dibayangkan, tapi juga tidak semudah yang dibayangkan juga. Jadi kalau menulis puisi itu ada 4. Yang pertama mencari ide. Kalau mencari ide, merenung, setelah itu menulis, setelah itu baru revisi. Jadi kalau untuk mencari ide ini kita
mengumpulkan atau menggali informasi dari lingkungan sekitar melalui membaca, bisa dari melalui mengamati, dari melalui menyimak. Jadi seperti itu, dari pengalaman pribadi misalkan, atau dari cerita teman, dari sosial masyarakat. Selanjutnya itu kita merenung, itu memilih atau menyaring informasi itu tersebut. Selanjutnya baru menulis dengan kemampuan daya cipta, intuisi, dan imajinasi kita. Selanjutnya juga revisi ini penting. Setelah menulis, setelah melalui tahap itu tadi, yang ketiga itu tadi, barulah revisi. Ada satu contoh puisi, Ibu bacakan satu contoh puisi. Itu ada puisi, bungaku kini bersemi kembali setelah seminggu terkurung di lembah sunyi. Kini bertunas lagi daunnya yang dulu menguning dan rantingnya yang dulu kering. Kini segar kembali. Tidak sia-sia ku siram bungaku hingga bersemi dan mekar kembali. Puisi kedua itu ada mengenai surat dari ibu. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan misalkan? Iya Cici, ada yang mau ditanya? Oke. Jadi apa tadi Cici? Coba ulangi. Oke, jadi bagaimana cara menulis puisi? Menulis puisi itu ada 4 cara, 4 langkah. Yang pertama kita mencari ide, yang kedua merenung, yang ketiga menulis. Setelah itu baru perbaikan atau revisi. Jadi pencarian ide ini dilakukan dengan mengumpulkan atau menggali informasi melalui membaca, melihat, dan merasakan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Itu termasuk ke dalam mencari ide atau mencari inspirasi untuk menulis puisi itu tadi. Selanjutnya itu perenungan atau merenung, yakni memilih atau menyaring informasi, masalah, tema, ide, gagasan yang menarik dari tema yang didapat. Selanjutnya memikirkan, merenungkan, dan menafsirkan sesuai dengan konteks, tujuan, dan pengetahuan yang dimiliki. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga itu penulisan. Penulisan itu menyerahkan energi kreativitas, kemampuan daya cipta, intuisi, dan imajinasi, peka rasa, dan cerdas membayangkan. Selanjutnya serta pengalaman dan pengetahuan. Dan yang terakhir itu perbaikan atau revisi. Ini selalu perlu. Jadi kalau kita menulis puisi itu sekali kita tulis, setelah tulis perlu adanya revisi, karena ide-ide yang sekali muncul itu sekedar ide saja tanpa perbaikan itu tidak akan sempurna. Jadi pembacaan ulang terhadap puisi yang telah diciptakan itu tadi gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Masih ada? Ayu, nggak ada yang mau ditanya Ayu? Oke, Dodon nggak ada yang mau ditanya? Oke, yang lain nggak ada yang mau ditanya? Oke, baik. Kalau gitu ada di halaman 42, coba buka. Ketemu? Itu ada tugas individu. Buatlah sebuah puisi dengan tema persahabatan, kemudian bacakan di depan kelas. Siswa lain memberikan penilaian. Nah, jadi anak-anak sekalian, Ibu kasih tugas untuk membuat satu buah puisi bertemakan persahabatan, satu buah puisi. Oke? Minggu depan kita Ibu koreksi, dan setelah dikoreksi kita minggu depannya lagi kita akan mulai membacakan di depan kelas. Anak-anak boleh membacakannya di depan kelas, dan kita juga akan belajar cara membaca puisi yang baik dan benar. Oke? Untuk tugas kelompok kita bagikan untuk minggu depan. Tidak ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya mengenai tugasnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.